Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Rizganda. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu aspek yang sangat penting dalam komunikasi organisasi, yaitu distorsi pesan. Dalam komunikasi organisasi, pesan yang disampaikan dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain seringkali tidak sampai sebagaimana mestinya. Hal ini dikenal sebagai distorsi pesan, yaitu perubahan makna atau kehilangnya bagian penting dari pesan selama proses komunikasi. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena distorsi pesan dapat berdampak besar pada produktivitas, hubungan antar individu, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam. Yang pertama, apa itu distorsi pesan? Yang kedua, penyebab utama distorsi pesan dalam organisasi. Yang ketiga, jenis-jenis distorsi pesan. Yang keempat, dampaknya terhadap organisasi. Yang kelima, cara mengatasi distorsi pesan. Yang keenam, yaitu studi kasus nyata. Mari kita mulai. Yang pertama, yaitu pembahasan tentang definisi distorsi pesan. Distorsi pesan adalah perubahan, penyimpangan, atau kehilangan makna dari informasi selama proses komunikasi. Dalam konteks organisasi, distorsi ini dapat terjadi pada berbagai level komunikasi, baik vertikal atau atasan ke bawah atau sebaliknya, maupun horizontal antar individu di level yang sama. Sebagai contoh, seorang manajer memberikan arahan kepada tim melalui email tanpa penjelasan mendalam. Ketika pesan itu diteruskan kepada anggota tim lainnya, bagian penting dari pesan tersebut mungkin hilang atau salah diinterpretasikan. Akibatnya, tugas yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Distorsi pesan tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat mempengaruhi seluruh organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Penyebab utama distorsi pesan dalam organisasi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan distorsi pesan. Di antaranya, yang pertama, faktor teknis, yaitu gangguan dalam saluran komunikasi seperti koneksi internet yang buruk, alat komunikasi yang tidak berfungsi, atau perangkat lunak yang bermasalah. Pemilihan media komunikasi yang tidak tepat, misalnya menyampaikan informasi kompleks melalui pesan teks yang singkat. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Seperti persepsi individu, setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga interpretasi terhadap pesan bisa berbeda pula. Yang kedua, emosi. Marah, cemas, atau lelah dapat mempengaruhi cara seseorang menerima atau menyampaikan pesan. Lalu prasangka. Sikap negatif terhadap pengirim pesan dapat menyebabkan pesan diabaikan atau salah diartikan. Yang ketiga yaitu faktor organisasi. Hierarki organisasi yang panjang. Informasi yang melewati banyak level hierarki lebih rentan terhadap distorsi, beban kerja yang berlebihan. Ketika individu terlalu sibuk, mereka cenderung melewatkan detail penting dalam pesan. Yang keempat yaitu ada faktor lingkungan, seperti kebisingan atau gangguan fisik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi saat menerima atau menyampaikan pesan. Lalu waktu yang terbatas. Terburu-buru sering menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan lengkap. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis distorsi pesan. Distorsi pesan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada distorsi semantik. Terjadi ketika pengirim dan penerima memiliki pemahaman yang berbeda terhadap istilah kata tertentu. Contohnya, pengirim mengatakan, proyek ini harus selesai segera, tetapi penerima mengartikan segera sebagai dalam beberapa minggu. Yang kedua, distorsi fisik. Disebabkan oleh gangguan lingkungan seperti kebisingan, gangguan teknis, atau jarak fisik antara pengirim dan penerima. Contoh, rapat online terganggu karena koneksi internet yang buruk. Yang ketiga yaitu distorsi psikologis. Berkaitan dengan emosi, sikap, atau persepsi individu yang mempengaruhi penerimaan pesan. Contohnya yaitu seorang karyawan merasa tertekan sehingga mengabaikan pesan dari atasan. Yang keempat, distorsi media. Terjadi ketika media
komunikasi yang digunakan tidak mendukung penyampaian pesan secara efektif. Contohnya yaitu informasi detail disampaikan melalui chat singkat yang menyebabkan banyak bagian penting terlewat. Yang kelima yaitu distorsi budaya. Terjadi ketika pengirim dan penerima memiliki latar belakang budaya yang berbeda sehingga terjadi salah pengertian. Contohnya yaitu dalam beberapa budaya, instruksi langsung dianggap kasar, sedangkan dalam budaya lain dianggap efisien. Lanjut ke materi berikutnya yaitu dampak distorsi pesan dalam organisasi. Distorsi pesan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan seperti yang pertama, miskomunikasi. Instruksi atau informasi yang salah diterjemahkan menyebabkan tugas tidak terselesaikan dengan benar. Yang kedua, penurunan produktivitas. Karyawan harus mengulang pekerjaan karena salah memahami arahan. Yang ketiga yaitu konflik internal. Perbedaan pemahaman pesan dapat memicu perselisihan antar individu atau antar bagian dalam organisasi. Yang keempat, kerugian finansial. Proyek yang tertunda atau klien yang tidak puas dapat menyebabkan kerugian material. Yang kelima, kerusakan reputasi. Distorsi pesan dalam komunikasi eksternal seperti dengan pelanggan atau media dapat merusak citra organisasi. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu cara mengatasi distorsi pesan. Berikut adalah beberapa langkah untuk meminimalkan distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Hindari penggunaan jargon yang sulit dipahami dan pastikan pesan disampaikan dengan jelas. Yang kedua, pilih media komunikasi yang sesuai. Sesuaikan media komunikasi dengan kebutuhan, misalnya menggunakan pertemuan langsung untuk diskusi mendalam. Yang ketiga, konfirmasi pemahaman pesan. Setelah menyampaikan pesan, tanyakan kepada penerima untuk memastikan mereka memahami dengan benar. Yang keempat, latih keterampilan komunikasi. Berikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara efektif. Yang kelima, perpendek jalur komunikasi. Kurangi jumlah perantara dalam proses komunikasi untuk mengurangi risiko distorsi. Yang keenam, ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pastikan lingkungan kerja mendukung konsentrasi seperti mengurangi kebisingan dan gangguan lainnya. Yang ketujuh, gunakan teknologi pendukung. Manfaatkan perangkat lunak komunikasi yang memungkinkan pengiriman pesan secara efektif dan mendokumentasikan percakapan. Kita lanjut kepada studi kasus. Proyek yang tertunda akibat distorsi pesan. Kita lihat situasinya seperti seorang manajer proyek menyampaikan arahan melalui email kepada kepala tim tentang perubahan jadwal proyek. Namun, kepala tim salah mengartikan pesan tersebut sebagai hanya untuk bagian tertentu dari proyek. Akibatnya, beberapa bagian proyek terlambat dikerjakan dan klien merasa kecewa. Kita analisis penyebabnya. Arahan tidak disampaikan secara langsung dan tidak ada klarifikasi dari penerima. Solusi dari masalah ini yaitu gunakan rapat langsung untuk menyampaikan perubahan jadwal dan distribusikan dokumen tertulis yang merinci tugas. Baiklah, untuk kesimpulan kali ini, distorsi pesan adalah tantangan besar dalam komunikasi organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan tugas dan hubungan kerja. Namun, dengan penerapan strategi yang tepat, distorsi dapat diminimalkan sehingga pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan sesuai dengan maksudnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dalam memahami pentingnya komunikasi yang efektif dalam organisasi. Terima kasih telah menonton video dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.